Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winski Dede Manado dengan NIM F1E222047. Di sini saya akan menyampaikan materi atau rangkuman yang sudah saya buat untuk menyelesaikan tugas dari sistem komunikasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan data, sinyal, dan transmisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan data. Data adalah referensi fakta, konsep, atau instruksi dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan, diinterpretasikan, atau diproses oleh manusia atau mesin. Jenis-jenis data sendiri itu data analog, data yang memiliki nilai kontinu dan berubah secara terus-menerus. Data digital, data yang direpresentasikan dalam bentuk diskrip, biasanya menggunakan sistem biner 0 dan 1. Data teks, informasi dalam bentuk karakter alfanumerik. Selanjutnya data gambar, representasi visual dalam bentuk piksel atau vektor. Pada data audio, informasi suara atau bunyi. Selanjutnya data video, gabungan dari gambar bergerak dan audio. Selanjutnya sinyal. Sinyal adalah representasi dari fisik dari data yang dapat ditransmisikan melalui jenis komunikasi. Jenis-jenis sinyal sendiri, sinyal analog. Sinyal yang memiliki nilai kontinu yang berubah secara terus-menerus terhadap waktu. Selanjutnya sinyal digital. Sinyal yang terdiri dari urutan nilai diskrip, biasanya dalam bentuk pulsa. Selanjutnya sinyal elektrik. Sinyal yang ditransmisikan melalui kabel atau konduktor listrik. Sinyal optimal, sinyal optik, sinyal yang ditransmisikan menggunakan cahaya, biasanya melalui serat optik. Selanjutnya sinyal elektromagnetik, sinyal yang dipancarkan melalui udara atau ruangan hampa. Selanjutnya transmisi adalah proses mengirim data atau sinyal dari suatu titik ke titik lain melalui media komunikasi. Jenis-jenis transmisi sendiri, transmisi analog, transmisi digital, transmisi seri, paralel, simple, half duplex, dan full duplex. Hubungan antara data, sinyal, dan transmisi. Data, sinyal, dan transmisi memiliki hubungan yang erat dalam proses komunikasi. Data dikonversi menjadi sinyal agar dapat ditransmisikan, misalnya data diubah menjadi sinyal digital atau analog untuk dikirim. Sinyal membawa informasi data melalui media transmisi. Sinyal ini dapat berupa sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, tergantung pada jenis transmisi yang digunakan. Transmisi adalah proses mengirim sinyal yang membawa data dari sumber ke tujuan. Kualitas transmisi mempengaruhi integritas data yang diterima. Pada penerima, sinyal yang ditransmisikan dikonversi menjadi data yang dapat diinterpretasikan. Pemilihan jenis sinyal dan metode transmisi tergantung pada karakter data yang dikirim, jarak transmisi, dan kebutuhan komunikasi. Selanjutnya itu keuntungan dan kerugian sinyal. Keuntungan sendiri, ketahanan terhadap noise. Sinyal yang digital lebih tahan terhadap gangguan dari noise selama transmisi. Kemudahan dalam pemrosesan. Sinyal digital lebih mudah diproses, disimpan, dan dimanipulasi menggunakan komputer dan perangkat digital lainnya. Kualitas transmisi. Kualitas transmisi digital dapat dipertahankan selama transmisi jarak jauh melalui regenerasi sinyal yang tidak mungkin dilakukan pada sinyal analog. Kapasitas informasi. Teknik multiplexing digital memungkinkan pengirim lebih banyak informasi dalam bandwidth yang sama dibandingkan dengan sinyal analog. Enkripsi data digital lebih mudah dienkripsi untuk keamanan komunikasi. Kerugian sinyalnya itu satu, bandwidth. Sinyal digital umumnya membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan sinyal analog untuk informasi yang setara. Kompleksitas perangkat. Perangkat untuk mengelola sinyal digital cenderung lebih kompleks dan mahal dibandingkan perangkat analog. Efek aliasing. Jika frekuensi sampling tidak cukup tinggi, dapat terjadi aliasing menyebabkan distorsi informasi. Lalu itu kuantisasi noise dan tergantungan pada jam. Selanjutnya hubungan antara data analog, digital, sinyal, data analog,
atau digital, dan sinyal analog atau digital. 1. Data analog, sinyal analog. Dalam kasus ini, data analog langsung direpresentasikan sebagai sinyal analog untuk transmisi. Proses ini melibatkan konversi langsung dari satu bentuk analog ke bentuk analog lainnya. Data analog, sinyal digital. Proses ini melibatkan konversi data analog menjadi representasi digital untuk transmisi. Ini mencakup sampling data analog pada interval teratur, mengkuasai nilai dan yang disampling, dan mengkodekannya menjadi format digital. Data digital, sinyal analog. Dalam skenario ini, data digital dikonversi menjadi sinyal analog untuk transmisi. Proses ini biasanya melibatkan modulasi di mana karakteristik sinyal membawa analog seperti amplitudo, frekuensi, atau fase diubah sesuai dengan data digital. Data digital, sinyal digital. Ini adalah kasus di mana data digital ditransmisikan langsung sebagai sinyal digital. Data digital direpresentasikan sebagai serangkaian pulsa diskrit atau level tegangan yang mewakili bit data. Tidak dapat konversi antara domain analog dan digital dalam proses ini. Soalnya kurang digunakan digital. Itu terdapat 5, itu kualitas sinyal, efisiensi bandwidth, keamanan, kemudahan penyimpanan dalam prosesan, dan fleksibilitas. Selanjutnya itu bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari saluran komunikasi untuk mentransmisikan data dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik, bps. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirim dalam waktu yang sama. Bandwidth memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan akses internet dan kualitas layanan yang diterima pengguna. Ada beberapa tipe bandwidth yang dipahami: bandwidth koneksi, spektrum, terukur, dan alokatif. Bandwidth yang lebih tinggi meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data seperti streaming video dan gaming. Pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih baik tanpa buffering. Namun meskipun bandwidth penting, faktor lain seperti latensi dan kualitas jaringan juga berperan. Memahami semua aspek ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dan layanan berbasis data. Baiklah semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada tata bahasa atau tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan, dan jika yang kurang jelas tolong dimaafkan juga. Dengan sini saya Rizky dari lalu untuk menyampaikan terima kasih sudah menonton sampai habis.